ternyata sampai sekarang terkesan vaksin Nusantara hanya bisa dipakai pejabat-pejabat, orang-orang khusus. Padahal mestinya sudah bisa digunakan oleh masyarakat umum. Kenapa sih sebabnya? Apa yang menjadi kendala dan kenapa terkesan ribet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat emosi, ketemu dan berjumpa lagi dengan Mas Oji Channel yang kita kembangkan untuk menyajikan informasi-informasi terkini terbaik untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Hari ini kembali ingin sharing seperti biasa tentang vaksin Nusantara. Masih aja belum jelas vaksin Nusantara sudah bisa dipakai atau tidak ya. Padahal Menteri Kesehatan sudah menyatakan sudah bisa digunakan di rumah sakit dengan syarat dan ketentuan. Tetapi nyatanya masih ribet. Ribetnya kenapa? Kan perlu ada sebuah perizinan resmi ya. Ternyata sampai sekarang terkesan vaksin Nusantara hanya bisa dipakai pejabat-pejabat, orang-orang khusus. Padahal mestinya sudah bisa digunakan oleh masyarakat umum. Kenapa sih sebabnya? Apa yang menjadi kendala dan kenapa terkesan ribet? Ada perpinjangan antara Dr. Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan, bersama dengan anggota DPR, Wakil Ketua Komisi 9, Pak Melki Lakalena, yang mengupas tentang bagaimana sebenarnya yang terjadi. Semestinya ini segera kita bisa dapat kabar terbaik. Nah, ini dia informasi selengkapnya tentang kenapa sih vaksin Nusantara ribet sampai sekarang belum juga bisa dipakai oleh masyarakat umum. Kita simak bersama. Ini dia. Sahabat MOC, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena, menyatakan bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah merestui agar vaksin Nusantara bisa tersedia di setiap rumah sakit di tanah air. Hal itu diungkapkan saat berbincang dengan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari melalui tayangan video pada kanal Siti Fadila Supari. Vaksin Nusantara sudah bisa dipakai, seluruh rumah sakit bakal menyediakan sesuai rekomendasi Komite Etik setiap rumah sakit. Meski begitu, menurutnya, hal itu masih perlu dibahas. Apakah langkah tersebut sudah mencukupi agar vaksin Nusantara bisa terakses masyarakat luas? Ini masih harus dibahas lagi. Apakah dengan cara ini semua masyarakat bisa terakses dengan vaksin Nusantara atau dengan perlu mekanisme yang lain, ujarnya. Namun yang pasti dari jawaban itu, Menteri Kesehatan kemarin sudah bisa dipakai, tegasnya. Namun Siti Fadila Supari menyatakan dan mempertanyakan soal uji klinis fase ketiga yang hingga saat ini tertahan. Terkait hal itu, Melki mengatakan bahwa dalam bukunya Dr. Terawan selaku penggagas secara farmakologis sudah ada jawabannya. Vaksin ini efikasinya bagus dan bertahan lama. Tidak ada penurunan antibodi terhadap COVID. KIPI pun ringan, pungkasnya. Namun masalah lain, kata Melki, alat penyerta vaksin Nusantara masih diproses hingga harus lulus edar. Ia pun menyayangkan penggunaan vaksin Nusantara terhambat oleh berbagai hal. Di seluruh dunia belum ada yang kayak gini. Ini vaksin dengan pola baru, mendahului zamannya. Ribet di situ, alat ini bisa segera diproses sehingga keluar izin edarnya. Siti Fadila pun mengaku sempat bertanya kepada Dr. Terawan terkait pernyataan Menteri Kesehatan bahwa vaksin Nusantara sudah bisa dipakai. Kata Terawan, belum ada suratnya, Bu. Jangan-jangan Menteri Kesehatan itu nggak ngeh harus ada surat. Sehubungan hal itu, Melki berjanji bakal terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Kesehatan agar vaksin Nusantara bisa terakses masyarakat. Soalnya, sekarang itu vaksin Nusantara dianggap elit banget, hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu. Hal itu pun dibenarkan oleh Siti Fadila, disebutkan vaksin Nusantara terkesan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja. Pak Prabowo kemarin juga pakai booster. Banyak yang nanya ke saya, kenapa orang biasa nggak bisa? Melki pun mengungkapkan saat ini WHO dan seluruh negara di dunia justru telah melirik sel T metode vaksin Nusantara untuk mengatasi pandemi. WHO sama dunia kini menilai sel T ini paling bagus untuk hadapi pandemi. Pernyataan itu dia sampaikan usai mendengarkan penjelasan dari seorang dokter ahli paru-paru. Hal itu dibenarkan oleh Siti Fadila. Menurutnya, vaksin Nusantara ini sangat revolusioner karena tidak memasukkan virus ke dalam tubuh. Sehingga sehubungan dengan itu, Siti Fadila pun menitipkan pesan kepada Melki agar vaksin Nusantara bisa diakses masyarakat secara luas. Ya, itu dari teman-teman semua. Udah kita simak ya bagaimana sebenarnya yang terjadi, kenapa mesti masih ada kendala dan terkesan ribet. Belum juga ada kepastian vaksin Nusantara bisa digunakan oleh masyarakat umum. Terkesan hanya para pejabat. Pak Prabowo kemarin sudah menggunakan
sebagai booster. Tapi masyarakat umum yang ingin mengakses masih kesulitan. Padahal Menteri Kesehatan sudah mengatakan sudah bisa dipakai. Tapi gimana? Harus ada surat katanya ya. Nah, kita tunggu saja ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan segera bisalah dipakai. Ada komunikasi yang efektif dari Kementerian Kesehatan tentang vaksin Nusantara ini. Itu aja yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kebersamaannya. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.